Halo guys, kita masih di bincang-bincang dengan teman saya dulu, teman seperjuangan Kang Adnan, datang dari Ciamis apa Pangandaran? Oh, Pangandaran. Sengaja dia datang berkunjung ke Indramayu, temu kangen dengan saya katanya. Tapi bohong, aslinya mata Anjia. Jadi kesini cuma minta kopi, tuh udah habis kopinya. Kita tinggal ngobrolnya aja Kang Adnan. Gimana keadaan? Jangan kayak gitu, tadi kondisinya gimana gitu? Pangandaran aman, Kang Adnan? Alhamdulillah. Aduh, selama ente di Indramayu, saya tuh nggak ketemu lagi ente di Pangandaran tuh. Gimana keadaan di sana? Apa aja aktivitas di sana Kang Adnan? Ketemu lagi di Pangandaran tuh. Nantilah kapan-kapan kita main ke sana Kang Adnan. Tapi untuk saat ini teman-teman yang lain pun belum bisa dikarenakan tahu sendiri lah pandemi. Iya. Jadi ya mohon maaf, nanti kalau sudah siap kita berkunjung di Kang Adnan. Oke, itu bernostalgia ya enggak? Seperti biasa, dengan ngopi banyak inspirasi, ngopi banyak informasi. Kopinya habis bayar, setiap rekaman pasti habis. Yang penting ngopi itu jangan sambil hibah. Itu sudah diperbolehkan dalam kaidah apapun. Kecuali gibahnya gibah negara. Boleh. Di bahasanya. Oh, gibah sana. Ya seperti gambar yang di belakang ini. Jadi ada kata-kata bijak. Terkadang orang itu punya mulut tapi tidak punya otak. Jadi ya ngomongnya itu ya asal jeplak aja kan. Tapi kalau kita kan ngopi enggak. Iya betul. Ngobrol yang asik-asik. Datang dari Pangandaran kan disebutkan dengan asik-asik. Yang penting jangan BO asik-asik. Nanti sadili halu nanti. Li. Rakecet kan. Ya, kebetulan ya, saya itu memanfaatkan waktu yang ada gitu kan. Tadinya takjiah, setelah takjiah silaturahmi ke keluarga. Setelah silaturahmi, ya ada sisi lain gitu. Keluarga yang dulu saya selalu apa? Ya pokoknya keluarga saya juga. Jadi Indramayu ya kadar-kadar yang ada di Indramayu. Jadi kalau perjalanan Sahabat, ya, jadi kalau perjalanan ditulis itu ada bagian dalam buku saya, buku Kang Adnan ini Indramayu banget yang patut dibanggakan. Dia dibanggakan dan silaturahmi harus ditarik tali silaturahminya harus terjalin meskipun lewat media. Karena saya juga harus tidak lupa, jangan sampai lupa saya itu pernah berproses di mana gitu. Itu jadinya. Tapi ngomong-ngomong Kang Adnan ini aktivitasnya di sana gimana? Aktivitas di rumah ya seperti biasa ya. Makan, main, BO, jangan lupa BO juga bagian dari aktivitas. Terus tidur gitu. Itu kalau aktivitas saya. Seperti biasa, Kang Boni juga seperti itu. Tapi kan beda kultur bagaimana dulu sahabat Adnan ini merasakan bagaimana di Indramayu, sekarang berada di tanah kelahiran sendiri di negara. Ya tentunya sih banyak ya yang perlu kita gali gitu, karena kan
geografisnya itu beda Beda. Kulturnya pun beda. Ya kulturnya beda karena mungkin Tapi tetap dalam bingkai Indonesia kan? ya Iya. Kirain itu Pangandaran tuh udah pemekaran jadi Australia gitu keluarga ya. Ya oke lah, nanti kapan-kapan karena saya berkunjung di Pangandaran. Pangandaran beautiful. ya pada kali ini deh saya silaturahmi ke Bang Munir, ke teman-teman, ke sahabat-sahabat di sini. Iya, saya pun kangen sebenarnya dengan Kang Agna ini tiba-tiba datang, tidak memberitahu, ya hanya seadanya saja dan jauh-jauh dari Pangandaran cuma bawa kopi 2, tapi di belakangnya masih banyak, belum dikeluarin. Di sini podcastnya podcast milenial ya. Seperti yang tadi Bang Munir Iya, gimana? yang pembahasan agak serius. Apa? Ada jatuh di sini. Serius apa kayak? Serius ya. Gimana? Ada pernah tanya, kenapa sih Bang ada gitu cepet move on ya? Oh iya, saya punya cerita merasakan sebuah percintaan, perjalanannya begitu berkesan lah. Tapi setiap kali ketemu dengan wanita lain, komunikasi sudah ketemu dan sini ngopi bareng dengan seorang wanita, tapi ya nggak bisa seasik dulu gitu. Dirasakannya tuh beda aja. Nah, beda dengan Kang Agna yang sudah mampu move on. Gimana pengalamannya Kang Agna? Iyalah. Sebetulnya sih pasti ada dilema ya. Tapi memang keadaan yang harus menuntut saya itu harus move on. Oh, Dulu juga pernah jalan waktu. Jadi memang dulu juga pernah ya sakit hati tentang masalah percintaan itu pasti banyak ya. Dilemanya terus rasa yang menyebabkan saya teringat lagi dengan keadaan itu Pasti muncul terngiang ya kembali. pasti terngiang. Cuma kita bagaimana kita menghadapinya, masalah tersebut itu bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita menghadapinya dengan santai, terus cari jalan keluar, pasti kita bisa mudah bisa. Pasti ada jalan. Ada jalan. Solusinya pasti Ada jalan. untuk melupakan, untuk menerbiasakan hal-hal yang Ya tidak pernah dirasakan. sebetulnya pasti agak sakit banget. Iya. Susah saya juga sebenarnya untuk move on. Tapi ketika dulu saya punya pengalaman ketika jatuh banget dalam hal itu, saya berpikir ketika kita dalam hal itu terus, maka kita akan berhenti. Meskipun sekarang juga kadang-kadang dalam setiap bulan, dalam 2 bulan ya, 3 bulan sekali gitu, kadang-kadang merasakan down. Jadi malas ngapa-ngapain, tidur saja di kamar, tidurnya ya sampai berjam-jam gitu kan. Itu yang dirasakan. Iya dirasakan. Saya lebih meluapkan ketika ada rasa kesal, rasa gundah dalam hati, kalau saya meluapkannya dengan tidur. Dibandingkan aktivitas, saya lebih banyak tidur, air beruang. Tapi tidur pun seolah tidak nyenyak apa Nyenyak saja. Nyenyak saja. Jadi ketika saya pusing gitu kan, pusing dengan keadaan ini semua, ya tidur. Jadi ada kata-kata gitu. Sebetulnya orang pemalas dalam hal tidur, itu merasa Itu kutipan dari pengalaman sendiri apa dari Pandi Padra? memang ada pengalaman, cuman ada kata-kata yang saya pernah baca gitu. Tidur itu menandakan orang yang bukan sebetulnya bukan pemalas, ya itu karena dia capek dengan jadi pelampiasannya gitu. Kalau orang mungkin pelampiasannya mungkin
setiap hal yang negatif misalnya kan, kalau ada ya. Ada yang sebagian lain mungkin dengan sholat dengan apa ya, mendekatkan diri kepada sang Ya, itu ya. penciptanya itu yang lebih bagus. Nah, saya negatifnya itu ketika saya punya banyak pikiran apa seperti itu, lebih banyak tidur, terus dan berdiam diri. Untuk menghilangkannya ya Jangan jauh-jauh dong karena tadi. kita mencari hal-hal yang asik. Nah, sekarang saya tanya Bang. Oh siap. Sebetulnya saya perhatikan ya, Iya. Kang Boni itu memang humble, berbicaranya baik, bagus, komunikasinya bagus dengan orang lain, tetapi Apa? susah dalam move on gitu ya. Iya. Move on. Ya karakter orang kan beda-beda kan. Jadi kalau prinsip saya ketika sudah menemukan chemistry dengan orang baik dalam bentuk persahabatan ataupun lebih dari sebuah sahabat, ya saya termasuk tipikal orang yang setia. Saya juga setia sih. Setiap tikungan ada. Enggak. Setia, cuma gimana situasi saja. Oh gitu. Iya, jadi kalau saya mah pantang lah untuk istilahnya mengatakan bahwa saya itu cinta. Enggak, maksudnya ya saya tuh kalau sekali cinta ya, kalau sekali chemistry dengan sahabat ya tidak akan mengecewakan lah. Intinya pengennya mah, tapi dalam perjalanannya kan tidak tahu. Orang tuh kan menganggapnya kan beda barangkali dengan sahabat atau Sip. Lanjut mana? kan kok digabung kan? Ya. Gampang. Ya begitu Kang Anda, pengennya sih kita tuh dalam perjalanan hidup itu menjalin sebuah persahabatan, kita akan menjadi apa dan seperti apa ya tetap Kang Anda bersilaturahmi ke Indramayu Kang Anda. Sesuatu hal yang sangat dirindukan saya sebagai sahabat Kang Anda ketika Kang Anda hadir di tengah-tengah kita semua. Iya Bang Boni ya, siap. Sangat bangga dan sangat senang dikunjungi sahabat-sahabat lama. Saya rindu sahabat ya. Oh iya. Betul. Saya selalu terngiang-ngiang dengan lagu itu. Pengennya nanti kita kunjung ke sana, Kang Anda. Ya. Siap? Boleh kan? Pasti boleh. Sangat boleh lah. Saya membuka pintu sangat lebar untuk sahabat. Sangat lebar-lebar, nanti pada masuk semua. Nyambung banget. Istilahnya gitu. Jadi keramah-tamahan saya gitu ya. Siap. Yang tamu gitu. Membuka pintu selebar-lebarnya untuk sahabat-sahabat yang dalam. Gitu. Oke lah. Nanti ada agenda apa Kang Anda? Pasca kita Pulang. iya berkunjung Banyak sih. Kemarin itu saya lagi merintis ranting organisasi ya. Wow, Yang ada hebat di nih. rumah gitu kan. Iya. Karena di desa saya kan belum ada organisasinya yang hijau-hijau itu lah. Oh, hijau-hijau. Ansor, daunan. Lagi dirintis. Ya kedepannya pengennya lebih maju lagi, terus meningkatkan SDM yang ada di kampung halaman. Kebanyakan dari kampung halaman kan ke kota, gitu kan. Nah, bagaimana kita mengolah SDM anak mudanya itu untuk bisa tetap berkarya dalam edukasi, industri kreatif dan sebagainya, tapi dilakukan di halaman sendiri gitu, di kampung halaman. Karena kan kebanyakan di daerah saya itu pemudanya itu pada merantau, gitu. Tidak ada yang Urban, kaum urban, bukan. Nah, gitu. Jadi Kang Anda ini
punya cita-cita menjadi pelopor pemuda desa yang membangkitkan jiwa semangat anak desa menjadi kebanggaan untuk daerahnya ya. Iya, ya tentunya kan dulu tuh terinspirasi ketika waktu kecil kok di daerah saya masih sepi aja gitu. Iya. Bakar petasan ramai. Ya bakar petasan banyak. Tidak ada gitu kan pemuda. Atau mancing, memancing keributan. Pasti ramai ya. Baru ramai. Ya. Tapi yang paling mendasar sehingga menjadi sebuah angan-angan cita-cita Kang Agna untuk membangun desa itu apa gambarannya untuk langkah-langkah menciptakan sebuah karya bahwa Agna ini menjadi sebuah pelopor kebangkitan anak-anak desa. Langkahnya pertama mungkin dia menokokkan diri sebagai pemuda desa yang sukses dan bisa sukses di lingkungan atau halaman sendiri, di kampung halaman sendiri. Jadi biar supaya bisa menjadi contoh untuk anak muda yang lain bahwa dengan berkarya di kampung halaman pun bisa sukses, bisa mendirikan rumah, punya usaha yang bagus dan Yang paling tidak menjadi manfaat untuk pemuda desa sekitar. Ya, Khairun Nas Bangku Dinas katanya gitu, saya juga nggak ngerti lah, kayak gitulah pokoknya. ya Tapi begini Kang Agna, dalam perjalanannya kan pastilah ada hambatan-hambatan untuk ya seperti tadi kita kan harus adaptasi dulu gimana sih lingkungan kita, apa yang membuat bisa menguntungkan kita untuk memperjuangkan yang kita cita-citakan itu apa gitu. yang paling mendasar ketika saat ini saja apa Kang Agna untuk Saat ini tentunya modal. dalam artian modal itu Jadi ketika kita dalam ngopi terus mengadakan kumpulan-kumpulan itu kan perlu kopi. Karena kan bahwa hari ini pemuda desa masih bersikap pragmatis ya, artinya kalau kita mengajak untuk melek dalam idealis untuk memajukan pemuda-pemuda yang ada, tapi kalau terkendala dalam hal itu pemuda masih enggan untuk berbaur ya. Inginnya tuh diarahkan kadang-kadang pemuda tuh berpikir pengen yang lebih cepat gitu. Instan. Pengen tidak perjuangannya tidak berpikirkan sebuah proses gitu. Bahwa yang pengen usaha yang lebih lama bertahannya itu seperti apa gitu. Tidak memikirkan prosesnya tersebut, jadi pengennya tuh langsung instan dalam satu hari itu menghasilkan apa gitu. Itu yang menjadi kendala Kang Agna ya. Iya, kendalanya itu. Tapi sedikit lambat laun waktu pemuda akan mengerti lah, mungkin pertama mendapatkan chemistry cita-cita daripada sebuah Kang Agna ini menjadi sebuah yang kita masukkan pemahaman seperti itu. Lambat laun kita kan memberikan pemahaman kepada pemuda-pemuda. Itu ada iklan, aduh gimana sih kentut sembarangan, aduh Kang Agna pelanggaran ini ya. Pemuda desa hari ini jangan sembarangan bahasa desa. Harus tetap menjaga marwah anak sebuah pemuda ini. Aduh. Ya lanjut, gimana Kang Agna? Dalam jangka waktu dekat Kang Agna pengennya saya yang bertakon kepada kamu. Ya enggak, saya akan mencontoh Kang Agna menimba perjalanan panjang dari Indramayu dengan dikolaborasikan kultur yang ada di daerah Kang Agna ini, pasti menemukan sebuah pelajaran yang berharga dan kendala apa saja yang dihadapi. Itu kan menjadi catatan saya, pelajaran obrolan dengan Kang Agna itu kan sangat menginspirasi saya bahwa cita-cita Kang Agna ini menjadi pelopor penggerak sebuah anak bangsa minimal dalam tataran desa. Sebenarnya sih saya belum
apa ya, belum terlalu sukses atau belum terlalu harus menjadi. Ya kalau Karena berbicara sukses itu kan variatif. orang-orang yang masih berproses, gitu. Orang-orang yang berproses dalam lingkungan, ya. Menyesuaikan atau menerapkan hal yang menjadi sebuah tujuan motor dari Dharma. Iya, gimana? Apa saja? Ya itu pengabdian. Pertama kan keimanan. Kita menciptakan keimanan. Dari cita-cita perguruan tinggi tuh, yang salah satunya itu Tridharma mahasiswa. hikmah Apa sih? masyarakat. Ya, tidak mahasiswa. Jangan ketawa, Li. Sama perguruan tinggi. Iya tuh, kayak maksudnya kayak gitu. Jadi saya bilangnya perguruan tinggi. Mahasiswa. Maklum nih. Anjing sih apa? Iya, ya. Maklum nih, waktu itu saya udah berangkat, bolos. Nah, gimana? Kang Adna, Iya, betul-betul. Kang Adna, gambaran singkat saja. Apa sih cita-cita dalam jangka waktu Bosnya dekat? besar ini bosnya. Jadi kebalik. Ya, ini umpan balik saja lah. Umpan balik. Ini beban tahun dia. Gimana, Kang Adna? Udah. Dalam jangka waktu dekat ini, Kang Adna, gimana? Kembali ke mata boni. Jangan gitu. Oke, guys. Adil, Imam. Sebenarnya masih banyak apa yang ingin dibicarakan dalam Kembali ke mata boni. mantap banget. Cuma ya banyak yang mengganggu ini baju-baju. Sudahlah, Kang Adna, nanti next time kita bikin vlog lagi. Ya. Kembali.